Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Nurbaini Anilaili dengan nomor NPM 2011100452, Prodi PGMI kelas E semester 2, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Ibu Herlin Armisesna MPD. Di video kali ini saya akan membahas beberapa materi Islam dan Lingkungan Hidup. Yang pertama, lingkungan hidup, dan yang kedua, manusia sebagai khalifah. Materi yang pertama, saya akan membahas tentang lingkungan hidup. Di dalam lingkungan hidup ini saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama, pengertian lingkungan hidup. Yang kedua, komponen lingkungan hidup. Yang ketiga, manfaat lingkungan. Yang keempat, cara hidup ramah lingkungan. Yang pertama, pengertian lingkungan hidup. Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan hidup? Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup juga merupakan sistem kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Lingkungan hidup itu juga memegang peranan sebagai habitat bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi. Yang kedua, komponen lingkungan hidup. Komponen lingkungan hidup itu dibagi menjadi dua jenis loh. Yang pertama, komponen biotik, dan yang kedua, komponen abiotik. Komponen biotik ini makhluk hidup yang meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu komponen abiotik, benda tak hidup yang meliputi tanah, udara, air, cahaya matahari, dan lain-lain. Semua komponen yang ada di dalam lingkungan hidup itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan membentuk sistem kehidupan yang disebut dengan ekosistem. Namun, kehidupan ekosistem akan terganggu apabila terjadinya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, penggundulan hutan. Penggundulan hutan adalah pengerusakan hutan dengan cara menebang pohon secara liar dan berlebihan, dan akan mengakibatkan wilayah tersebut menjadi gundul dan akan berdampak terjadinya banjir dan tanah longsor. Yang kedua, membuang sampah sembarangan, sebagaimana membuang sampah di tempat yang tidak semestinya. Hal ini akan mengakibatkan seperti mengganggu pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, banjir, dan bahkan mendatangkan berbagai penyakit. Yang ketiga, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah di mana kondisi udara yang sudah rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat yang tidak berbahaya maupun yang berbahaya. Penyebab dari pencemaran udara itu dapat disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam itu seperti aktivitas gunung berapi dan kebakaran hutan. Sedangkan faktor dari manusia itu dapat terjadi karena seperti asap kendaraan, asap pabrik, dan limbah lingkungan rumah tangga. Yang keempat, perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang ketiga, manfaat lingkungan. Manfaat lingkungan itu banyak sekali, di antaranya sebagai tempat tinggal, sebagai sumber energi, sebagai tempat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagai tempat interaksi antara satu dengan yang lain, sebagai media untuk membentuk ekosistem, untuk melestarikan flora dan fauna, sebagai tempat wisata, dan lain sebagainya. Yang keempat, cara hidup ramah lingkungan. Yang pertama, kita dapat mengubah sampah organik menjadi pupuk, lalu menanam pohon sebanyak-banyaknya, lalu mengurangi frekuensi perjalanan karena ini dapat menyebabkan pencemaran udara, lalu mengurangi menggunakan bahan plastik yang karena kan susah untuk diuraikan, lalu membuat kawasan konservasi, contohnya seperti taman satwa dan penghijauan. Materi yang kedua
yaitu manusia sebagai khalifah. Manusia sebagai khalifah, pengganti atau wakil Allah. Manusia itu berkewajiban untuk membuat bumi menjadi makmur dan sejahtera. Tugas khalifah itu ada 3. Yang pertama, al-intifah. Al-intifah itu mengambil manfaat dengan sebaik-baiknya dan mendayagunakan. Jadi kita sebagai manusia itu harus dapat memanfaatkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya dan menggunakannya dengan sebaik mungkin. Yang kedua, al-intibar. Mengambil pembelajaran, memikirkan, mensyukuri, serta menggali pelajaran hidup. Yang ketiga, al-islah. Al-islah itu menjaga, melestarikan lingkungan hidup untuk kepentingan hidup dan kemakmuran manusia. Sekian, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.